Nah, oleh karena itu saya meminta persetujuan Ibu untuk setuju ya kita lakukan sesi konsultasi terapi pada kali ini ya. Ya, setuju dok. Ya, baik Bu. Sebelumnya ada yang ingin Ibu sampaikan? Ya, saya cuma pengen anak saya nggak kambuh-kambuh lagi gitu dok. Jadinya saya pengennya anak saya kalau bisa tuh bisa nggak ya sampai dia nggak pakai obat lagi gitu dok. Oh ya, baik. Nah Ibu, sebenarnya sejauh ini menurut Ibu ini dalam keseharian Gani ini bagaimana sih asmanya Bu? Bisa diceritakan Bu lebih lanjut? Kalau Gani sih sebenarnya kalau asmanya ya dok ya kalau mulai terlihat itu kan waktu umur 3 tahun ya. Setelah itu mulai sering ada kambuh itu di awal-awal umur 4 ya, pada saat dia mulai sekolah gitu. Nah itu awal-awal sering kambuhnya itu nggak menentu. Nah namun pas di umur 5 tahunan itu kan memang dia mulai ada polanya tuh. Kalau misalnya mulai musim pancaroba itu mulai ada mulai ada serangan-serangan. Akhir-akhir ini tuh kan kita lagi COVID nih dok ya, jadinya mungkin nggak tahu kenapa, saya nggak juga tahu, terus jadinya dia mulai kambuh-kambuh lagi gitu. Kemarin udah nggak kambuh, sekarang udah mulai kambuh lagi gitu. Saya juga nggak tahu apa memang dianya udah kayak ada alerginya ada pertama lagi, tapi sih tadi kan katanya nggak ini ya, cuman alerginya tetap aja dok gitu. Itu aja sih dok yang perkembangan yang sekarang sih hanya itu aja sih, paling suka sering kambuh-kambuh aja. Ya, bisa diceritakan lebih lengkap lagi Bu, ini kambuhnya ini setiap hari atau bagaimana nih Bu, dalam 1 minggu hingga 1 bulan terakhir seperti apa Bu? Kalau 3 bulan terakhir ini kambuhnya 2 kali dok, 2 kali kambuh, bulan lalu dan bulan sebelumnya tuh kambuh. Tuh kambuhnya itu awal-awal itu dia batuk-batuk dulu. Terus habis itu batuknya mulai dari kering dulu, lalu dia berdahak. Setelah itu baru dia kumat tuh, yang mulai bunyi tuh suaranya. Itu terus itu berlangsung kurang lebih sekitaran setiap kali serangan itu sekitaran sehari. Abis itu dia mulai membaik lagi nih. Sebenarnya mungkin sesaknya, asmanya itu kayak semacam 3 harian gitu dok. Tapi yang parahnya itu sehari gitu biasanya. Nah sehari, setelah itu biasanya tuh saya kasih obat yang biasa dokter kasih juga. Dulu kan dokter pernah kasih juga tuh obatnya, saya kasih itu mulai membaik. Nah biasanya tuh membaiknya kan lumayan lama tuh dok. Jadinya sirup sekali ya Bu kasih ya, sirup yang intinya obat pengencer dahak sama obat yang mengurangi sesak ya? Iya dok, ya betul. Yang warnanya merah itu ya? Yang warnanya merah? Iya betul. Terus ini saya kok lupa ya dok ya namanya apa. Pokoknya ada obat sirup itu, terus habis itu, nah biasanya kan suka lama ya? Kalau nggak salah suka lama ya. Ini ada iya dok, benar lasal. Ya, lasal sirup. Ya kan biasanya lama tuh, tapi ternyata sekarang sebentar doang dok efeknya. Jadi mulai ada pengurangan efek ya? Minum aja itu kurang memberikan efek, jadi masih sesak ya? Kalau boleh tahu sekarang Ibu berikan berapa terakhir ini dosisnya? Masih sama sih dok, sama yang terakhir dokter berikan yang cuma 3 kali 1 aja dok. 1 sendok teh ya? Berat Gani sudah berapa sekarang ya Bu? 30 dok. 30, oke baik. Ya, ya nanti kita evaluasi lagi ya Bu, sambil kita lanjutkan untuk mencari kira-kira nih Gani nanti butuh obat controller atau tidak gitu. Obat controller itu nanti yang terus digunakan setiap hari untuk mencegah serangan. Nah sekarang saya ingin tahu berarti 3 bulan ini hanya 2 kali serangan ya Bu ya? Iya 2 kali serangan. Dan serangannya ini tidak begitu berkurang dengan obat yang biasa digunakan. Itu kira-kira ada efeknya nggak Bu selain debu? Apakah juga ada gejala lain? Demam, batuk, pilek gitu? Batuk sih dok, yang tadi saya bilang batuk aja sih, batuk. Tanpa didahului demam ya? Pencetusnya ini bukan ada infeksi, nggak ada demam, nggak ada pilek, nggak ada ya? Yang bulan yang terakhir itu nggak ada demam dok, tapi yang sebelumnya ada demam, tapi demamnya pun cuma sehari aja. Baik. Nah sejauh ini di sekitar di rumah dulu nih, aktivitasnya Gani ini apa selama pandemi, dan kira-kira sering di rumah atau juga aktivitas di luar rumah?
Bisa diceritakan Bu? Barangkali Jadi selama pandemi ini memang jarang keluar rumah sih dok, karena kan sekolahnya full online, jadinya dia jarang keluar rumah. Palingnya keluar rumah di depan rumah aja pagi-pagi gitu, pagi-pagi pun nggak lama, paling setengah jam habis itu masuk lagi gitu dok. Jarang-jarang keluar rumah sih dok. Oh ya, baik, berarti di dalam rumah ya. Di Ya. rumah pun juga misalnya ada aktivitas fisik yang digunakan, ini tidak ada pencetus kelelahan, terlalu capek aktivitas fisik, misalnya anak-anak kan suka berlarian dan lain-lain, itu kira-kira juga menjadi pencetus dari asmanya Gani nggak ini Bu Winda? Kalau saya perhatikan sih enggak ya dok. Enggak ya. Dia tuh cenderungnya kalau dingin sih dok. Jadi makanya saya sekarang di kamarnya Gani saya nggak pakai AC dok jadinya. Karena kalau pakai AC itu biasanya dia cenderung lebih sering gitu untuk untuk kumatnya. Nah sekarang pas udah karena ada intensitasnya yang banyak itu jadi yang mulai sering-sering kambuh lagi. Jadi saya pindahin ke kamar yang nggak ada AC-nya. Itu lumayan dok membantu gitu. Oh begitu. Jadi sekarang sudah tanpa AC mengurangi frekuensi kekambuhan asmanya Gani ya? Ya. Oke, baik. Jadi kita sudah mendapatkan 2 tanda nih. Pertama ya debu dari tes alergi, dari prick skin test ya. Kemudian satu lagi tadi debunya ternyata salah satu sumbernya dari AC ya. Berarti dingin juga ya Bu ya? Gimana tuh Bu? Dingin ya dok. Dingin juga. Nah iya dok, saya lupa pagi-pagi itu kalau pagi hari itu dia bersin-bersin sih dok. Hampir selalu bersin pagi. Bersin yang bertubi-tubi, bagaimana bersinnya tuh Bu? Ya bertubi-tubi gitu ya? Ya terus-terusan. Nanti kalau terus-terusan ya. Kalau udah agak siang hilang. Ya? Kalau sudah agak siang hilang. Oh baik, berarti kita identifikasi ada 2 penyebab kekambuhan dari asma Gani ya Bu ya. Debu dan dingin. Ada lagi Bu selain itu makanan nggak ada ya? Tadi kan di prick testnya nggak ada barangkali. Karena di prick test ini hanya 40 jenis alergen kan Bu. Tadi saya identifikasi kucing, termasuk dari bulu kucing sampai makanan seafood semuanya ini nggak ada yang, bahkan kecoa, ini kecoa juga tungau ya, itu di sini hanya debunya saja nih yang membuat Gani kambuh asmanya. Tapi ada lagi nggak Bu selain itu? Kalau alergi yang spesifik untuk asmanya nggak ada, cuman dia memang ada alergi lagi sih, alergi minyak telon, pokoknya yang minyak yang agak panas itu dia alergi, karena kan dia juga ada suka gatal-gatal dok di kulitnya. Jadi selain manifestasinya tadi sesak napas, itu juga ada gatal-gatal. Iya dok. Seperti biduran itu. Menetap di daerah ini, di daerah tertentu, di daerah paha, paha sebelah kanan. Kalau itu kalau munculnya. Akhir-akhir ini sering muncul, nggak ada pencetus juga sepertinya muncul aja sih dok. Jadi dia netap aja di situ. Bentuknya seperti apa tuh Bu? Bisa dijelaskan gatal-gatalnya? Kulitnya tuh kering. Enggak, kulitnya tuh kayak kering. Oh, kering. Terus kayak pecah-pecah gitu. Bersisik gitu dok ya. Gatal. Bersisik. Gatal juga. Iya, gatalnya nggak bisa ditahan gitu. Jadi dia garuk-garuk terus. Iya, tambah melebar atau di situ aja? Tambah melebar sih dok. Jadinya awalnya sedikit, lama jadi agak lipatan ya Bu ya? Enggak dilipatan. Kalau dilipatan aman sih sepertinya. Dan tidak semakin gatal ya ketika berkeringat? Saya perhatiin sih biasanya tuh kalau kering kondisinya dok. Kalau kering baru gatal. Kalau kering baru gatal gitu. Jadi kalau udah misalnya dikasih lotion, itu baru lumayan agak mendingan. Tapi kalau udah kering boleh tahu? Lotionnya yang itu, yang buat hipoalergenik apa sih, saya lupa namanya dok. Saya dikasih tahu sama teman-teman. Bukan ya? Di situ ditulisnya sih buat yang yang alergi gitu. Oh baik, nanti mungkin kalau Ibu sudah di rumah nanti kasih informasi ke saya ya, supaya lebih jelas jenis krimnya apa. Baik Ibu, jadi ada manifestasi lain ya, gejala lain dari alergi, bentuk alergi pada Gani ya. Kalau pilek-pilek itu enggak ya Bu ya, di pagi hari tadi hanya bersin tapi enggak sampai pilek ya? Nggak nyampe dok, cuma pagi-pagi itu dulu itu, kalau sekarang sudah tidak ya? Baik. Nah Ibu, jadi ini kan sudah pertemuan ke-3 kali ya Bu ya, dari yang pertama kali Gani asma gitu ya Bu ya. Jadi sedikit banyak sebenarnya sudah ada catatannya di rekam medis. Ini ingin lebih mengkonfirmasikan bagaimana kemajuan dari kondisi asma dan alergi pada Gani gitu ya. Ternyata sesudah usia, sekarang usianya sudah berapa ya Bu? Kapan ya? Ya, berarti dari usia 4 tahun sampai ke 8 tahun ini kalau dilihat kondisinya berarti ada progresivitas, atau disebut juga sudah mulai nggak berkurang dengan obat-obatan yang biasa digunakan ya Bu ya, obat-obatan tadi lasal, sirup. Nah,
karena debu ini ada terus-menerus, jadi ya selama masih kontak dengan debu dan bahan alergen lainnya yang membuat Gani alergi itu dingin ya salah satunya juga itu ya bisa jadi akan terus muncul. Nah, serangannya sekarang sebenarnya frekuensinya sih sudah tidak sering ya Bu ya. Cuma kalau ada infeksi mungkin jadi langsung sesak gitu ya Bu ya. Kalau sedang infeksi saluran pernafasan atas langsung jadi kumat lagi. Dan sesaknya itu cukup berat ya. Kalau Ibu perhatikan tuh sampai bagaimana? Sampai bisa dijelaskan. Kalau biasanya itu dulu itu kan hanya bunyi aja ya dok ya, bunyi suaranya bunyi, suara nafasnya bunyi. Nah kalau yang terakhir itu dia sampai nggak bisa tidur dok, jadi bolak-balik gitu, sampai nggak bisa tidur gitu. Kalau udah dikasih obat gitu baru nanti dia bisa tidur lagi. Kalau dulu nggak kayak gitu dok, jadi cuma dikasih obat sekali habis itu hilang. Kalau sekarang tuh kayak harus beberapa kali baru hilang. Iya baik, karena baru kumat lagi 2 hari ini ya Bu ya, dan juga tidak menunjukkan perbaikan yang bermakna, maka ini saya periksa kembali ya Bu kondisi fisiknya Gani, nanti seperti biasa akan diperiksa, akan nanti dibuka bajunya ya seperti biasa, akan kan pinter naik ke bed nanti Bu dokter kasih hadiah nih kalau Akang pinter nih ya, Akang siap-siap nih mau diperiksa ya di sana ya. Iya Bu. Baik. Nah pemeriksaannya hanya pakai stetoskop aja kok Akang ya, jadi nggak usah takut, nggak ada efek sampingnya dan aman ya Kang ya, gitu Akang. Nanti Akang nafas biasa aja, ya Kang ya. Oke. Baik Bu, sesudah pemeriksaan tadi, jadi kalau diperhatikan lebih lanjut, memang ini tampak sangat jelas, bahkan lumayan retraksi tarikan dinding dadanya lumayan terlihat ya Bu ya saat bernapas ya. Dan iya, dok. Dengan upaya yang kuat nih, bunyi sesak nafasnya aja dari jauh sudah sangat terdengar ya, bahkan ini kalau diperhatikan saat tarik napas dan buang napas juga terdengar bunyi ngik-ngik gitu ya Bu ya. Baik. Dok. Nah kalau seperti ini, apalagi dengan kondisi debu yang tidak bisa dihindari, untuk membuat asmanya Gani lebih terkontrol, jadi apa nih yang Ibu harapkan nih, yang Ibu inginkan sebelum saya nanti menyampaikan alternatif solusi terapi Gani berikutnya nih Bu? Saya sih pengennya anak saya bebas dari ini ya pertama sih pengennya nggak kambuh-kambuh lagi. Cuman kan memang ya tadi ya dok ya yang kata dokter debu kan nggak bisa dihindarin ya. Tapi paling enggak kalaupun dia kambuh lagi itu ya ngefek gitu dok, pakai obat yang minimal gitu, yang sedikit aja, nggak usah yang banyak-banyak gitu. Kalau sekarang kan saya tuh nggak tega gitu ngasih obat berkali-kali gitu kan, obatnya juga rasanya nggak enak ya dok ya. Jadinya kayaknya kasihan aja gitu. Kalau misalnya memang ada upaya-upaya dari yang bisa saya lakukan biar nggak usah minum obat gitu, ataupun mau minum obat juga ya sedikit aja gitu dok, nggak usah banyak-banyak gitu. Atau kalau ada yang lain gitu nggak usah minum obat tapi pakai teknik yang lain juga nggak apa-apa dok. Baik, sejauh ini kan biasanya kalau sudah berat diuap ya Bu ya. Tadi saya lupa menanyakan, diuapnya masih ada di rumah ya. Biasanya pakai apa obatnya yang diberikan, masih salbutamol ya? Iya, Ventolin ya. Baik, dengan itu pun juga nggak berkurang ya ketika serangan, atau hanya sebentar bagaimana? Cuman sebentar aja gitu dok. Cuma sebentar, paling 10 menit, 20 menit lah ya, 20 menit berkurang, habis itu ada lagi suara nafas yang sudah diuap itu nggak mampet hidungnya karena lembab gitu? Apa berair? Dia bilang sih nggak enak katanya hidungnya, jadinya dia suka betah, juga pengen cepet-cepet aja gitu selesai. Baik Ibu, kalau saya bisa identifikasi di sini bahwa Ibu menginginkan supaya asmanya lebih terkontrol, tidak sering kambuh, kemudian sebisa mungkin sih menghindari obat-obatan yang diminum, karena sempat beberapa kali juga agak berdebar-debar ya Bu ya. Kalau pernah nggak Bu? Waktu itu kayaknya Ibu pernah bilang berdebar-debar. Nah kalau sekarang dengan Ventolin yang bukan Ventolin, salbutamol yang disirup itu masih berdebar-debar atau sudah enggak Bu? Seringannya saya nggak begitu merhatiin ya dok, cuman kadang-kadang tapi kalau lagi pas abis minum obat itu kadang ya dok ya, saya nggak selalu gitu, kadang saya perhatikan memang kalau saya deketin dadanya ke saya itu kedengarannya kenceng banget gitu dok, detak jantungnya gitu. Baik. Nah baik Ibu, baik, sekarang bisa saya sampaikan beberapa alternatif solusi ya Bu. Yang pertama, memang debu dan dingin kita tidak bisa hindari, berarti solusinya yang pertama adalah memberikan terapi pengendali yang bukan diminum ya Bu, kan tadi Ibu menyampaikan kalau bisa jangan yang diminum, ini yang dihirup
dihirup melalui mulut, atau kalau nanti alternatif lainnya nih karena perlu beradaptasi karena agak sulit menggunakannya kalau melalui mulut itu harus antara bernafas, menarik nafas dengan mulut dan disemprot itu waktunya harus bersamaan. Itu alternatif pertama. Yang kedua, itu inhaler namanya ya Bu, inhaler yang disemprot seperti itu. Iya, saya pernah tuh lihat, tapi yang udah besar ya Dok ya, kalau yang udah besar pakai ya, betul. Yang sudah bisa menggunakan dengan mandiri itu pakai inhaler yang tanpa alat bantu. Nah, supaya memudahkan untuk menggunakannya, supaya tidak ada kesulitan koordinasi menyemprot dan menarik nafas, itu bisa-bisa malah salah menyemprot, belum bernafas sudah disemprot, yang ada baru sampai di mulut saja gitu ya Bu. Nah, itu ada nama alatnya baby inhaler. Jadi penyambung dari obat asmanya itu ke mulut. Di mulut dan hidungnya ditutup, jadi nanti masuk ke dalam alat itu dan tidak perlu lewat mulut, bernafasnya lewat hidung seperti biasa. Nanti seperti ini ya Bu ya, terlihat nggak ini Bu? Nah ya, nah ini dimasukkan ke mulut dan hidungnya. Nanti alatnya itu disambungkan ke alat penghisapnya itu disambungkan ke obat inhalernya ini ya Ibu. Nah ini ada beberapa alternatif obat. Kalau yang pertama isinya hanya salbutamol saja Bu. Yang kedua ada salbutamol dan juga mengurangi inflamasi. Nah, alatnya ini satu lagi Bu, ada golongan obat yang mengurangi sesak napas yang kerjanya panjang, namanya long acting beta agonis. Itu apa ya Bu? Jadi kerjanya sama, menghambat jadi intinya melonggarkan saluran nafas, otot-otot polos saluran nafas itu dilonggarkan sehingga nanti tidak sesak. Nah itu kerjanya lama gitu. Kalau salbutamol itu kerjanya cepat, makanya juga tadi Bu sampaikan kok jadi nggak mempan gitu ya. Salah satunya memang dia kerjanya cepat, butuh beberapa kali diberikan untuk memberikan efek yang diinginkan. Nah sekarang saya sampaikan kepada Ibu ada dua pilihan itu. Nah yang paling baik memang yang controller itu yang mekanisme kerjanya lama dan juga sekaligus ada antiinflamasinya. Nah ini karena obatnya diberikan secara lokal atau topikal, nama medisnya Bu, lokal itu hanya masuk ke saluran nafas, jadi dia tidak memberikan efek ke seluruh tubuh nih Bu. Jadi nggak akan deg-degan lagi ya Dok ya? Iya, dan tidak memberikan efek berdebar-debar seperti itu Ibu. Ada satu lagi Bu, selain bentuknya inhaler, ini saya tidak ada contohnya, satu lagi bentuknya diskus yang diskus itu yang apa ya, tebal seperti piringan cakram gitu. Itu juga ada, tapi itu memang isinya sama, cuma cara pemberian yang berbeda. Kalau menurut hemat saya dari pengalaman pada anak-anak itu lebih mudah memang pakai baby inhaler tadi yang disambungkan ke inhalernya ini, itu Ibu. Nah dari sini. Jadi kalau yang baby inhaler itu ada penyambungnya. Ada penyambungnya, iya, ada penyambungnya. Saya ada alatnya, bisa saya contohkan, tapi ini alatnya karena sudah lama ya Bu ya. Jadi sudah banyak stiker-stikernya nih anak-anak ini buat contoh aja sih dummy ya buat di rumah sakit ini nih Bu, seperti ini ya Bu. Bisa dilihat Bu? Bisa terlihat? Sudah. Oke ya seperti ini, tapi yang sekarang itu lebih pendek ya Bu ya. Yang sekarang ini nggak sepanjang ini. Nanti dihisap seperti ini, disemprotkan sambil menghirup nafasnya. Nah sejauh ini dari penjelasan saya, menurut pertimbangan Ibu lebih memilih yang mana? Saya pengennya yang sedikit efek sampingnya sama yang tadi tahan lama ya Dok ya. Jadi pengennya yang terakhir yang tersampaikan itu. Baik. Bila seperti itu Ibu, nanti saya resepkan obat inhalernya. Jadi kandungannya langsung ada dua, obat asma yang bekerja dalam jangka panjang dan obat antiinflamasi yang mengurangi kalau ada debu itu jadi seperti sudah ditangkis lebih dulu gitu Bu, karena sudah diberi obat anti radang ya yang mengurangi reaksi peradangan pada saluran nafas Gani nantinya, seperti itu Bu. Memang ini obatnya agak mahal ya Bu dibandingkan dengan, tapi sebenarnya kalau dilihat secara ekonomis ini tentunya lebih murah karena mencegah kekambuhan, tidak perlu membeli obat sirup atau obat uap gitu ya. Jadi cukup ini saja. Tapi memang obat sirup atau obat uap itu tetap disediakan nanti ketika Akang Gani ini kambuh gitu ya. Jadi bisa dikombinasikan karena ini sifatnya controller, mencegah, tapi sebenarnya tidak ketika serangan ya tetap minum obat yang bisa mengatasi serangan asmanya. Seperti itu Ibu. Ya betul. Ini hanya ini bisa 1-2 kali sehari. Ibu 1 semprotan saja. Jadi untuk saat ini karena Gani sedang serangan, nanti obat yang biasa diminum tetap dilanjutkan ya Bu, lasal sirup itu ditambah ini kontrolernya tetap mulai digunakan ya Bu, sehari. Jadi walaupun nggak ada serangan tetap digunakan ya Dok? Betul. Nah ini yang perlu dipahami, namanya
menjaga kekambuhan, controller ini harus digunakan setiap hari, Bu. Ya, sekarang kita Ya, coba dulu yang 1 kali sehari ya, Bu. iya dong. Ya, 1 kali Baik, sehari baik. waktunya harus tetap konsisten, misalnya pagi hari berarti pagi hari harus sudah digunakan, besoknya pagi hari lagi, sampai, biasanya kalau menandakan berhasil ini serangannya atau kekambuhannya menjadi jarang, seperti itu, Ibu. Kalau malam boleh, Dok? Kalau ingin diubah ke malam boleh, tapi dari awal malam selanjutnya secara 24 jam, eee, tetap di malam hari, seperti itu, Ibu. Ya, Baik kayaknya lebih baik kayak malam ya, Dok, ya? baik. Jadi nanti Lebih anteng gitu, Dok. lebih anteng ya. Baik, jadi Iya. nanti digunakan malam hari, selama serangan pagi, siang, sampai sore boleh minum obatnya ya, Bu, ya. Boleh minum Mhm. obatnya, kemudian boleh juga dikombinasi dengan diuap. Dosisnya masih sama ya, Bu, Mhm. sesuai dengan yang saya resepkan di sini masih 1 sendok takar, eee, boleh sampai per 8 jam ya, Bu, ini ya, kita coba per 8 jam. Dan diselingi dengan diuap, berarti diuap itu, sesudah minum, kemudian boleh langsung diuap. Diuapnya juga boleh 3 kali seperti minum obat. Karena ini Oke. serangannya tadi kan tidak terlalu berkurang kalau cepat hilangnya ya, Iya. efek dari obatnya. Baik, Bu, dari penjelasan ini sudah dipahami, Bu? Sudah, Dok, saya sudah lumayan mengerti ini tentang rencana terapi ke depannya, Dok. Jadinya ada yang itu ya, Dok, saya ulangin mungkin ya, yang controller dan yang kalau pas serangan tetap yang lama ya, Dok, ya, jadi Iya diuap dan obat minum gitu ya? iya, betul, Ibu. Betul, Ibu. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan, Bu? Ada rasa kekhawatiran atau apapun silahkan disampaikan, Bu. Oh, saya mau optimis aja lah, Bu. Jadi ini kalau mudah-mudahan dengan metode yang baru gitu, jadi bisa membantu Gani biar lebih lebih berkurang lagi ya kambuhnya. Karena Baik mudah-mudahan sih ini berhasil ya, Dok. Karena memang ini belum pernah saya lakukan. Jadinya mudah-mudahan yang ini berhasil. baik. Baik, Ibu, untuk, lebih memperjelas saya sampaikan kembali ya, Bu, ya, rencana terapi yang perlu lakukan untuk Gani, yang pertama pastinya mungkin rumah ini ya, Bu, untuk pencegahan tetap ya, Bu, rumah tadi belum saya sampaikan nih, baru teringat kembali. Lebih sering debu itu kan berterbangan di mana-mana, jadi meja terutama tempat tidurnya itu spraynya harus sering diganti, itu minimal, jangan menunggu seminggu. Sebenarnya tuh seminggu 2 kali itu udah paling minimal, Bu, lebih sering lebih baik, karena kain itu sangat mudah menyerap debu. Oh, Apalagi kamarnya di depan ya, Bu, ya, yang terbuka, iya, Dok. jendelanya terbuka, iya. Nah itu, lebih sering diganti. Kemudian yang apa ya, Bu, ada tempat mainan berbulu atau, buku-buku, nah itu sebaiknya ditutup gitu ya, supaya debu-debu tidak menempel. Meja sering dilap dengan lap basah dan intinya mengurangi banyaknya debu yang nanti akan terhirup oleh, akang Gani. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ini, sebenarnya sih kalau kalau sudah bisa diikutkan latihan senam pernafasan, nah ini yang saya belum kemukakan selain, terapi obat-obatan tadi ya, Bu, ya, gitu. Nanti saya akan informasikan di mana sih klub asma gitu untuk anak-anak dan untuk senam pernafasan ini di mana nanti saya informasikan ya, Bu, nomor teleponnya, klubnya. Nah, untuk Baik. obat-obatan memang ada 2 pengobatan sekarang. Ada yang tetap dihirup setiap hari, tadi namanya inhaler, obatnya ada 2 kandungannya, yaitu, yang mengurangi sesak napasnya dan mengurangi peradangannya itu sekaligus ada di sana. Digunakan tadi perjanjiannya sudah disepakati setiap malam, 1 kali semprotan, setiap hari, kalau habis nanti, beli lagi gitu ya, Bu, ya. Terus, nanti, 2 bulan lagi atau kalau ada keluhan lagi boleh silakan Ibu kontrol lagi ke klinik asma ini. Nah, apabila ada serangan tadi obat-obatan lasal dan uapannya dengan Ventolin tadi dilanjutkan, sesuai dengan, anjuran 8/8 jam ya, Bu, ya, seperti Ya. itu. Nah, karena ini lagi Covid juga nih, Bu, kan sering pakai masker ya kalau keluar ya. Nah itu, Ya. anak-anak memang ya jangan lupa vitamin yang untuk meningkatkan, daya tahan tubuh yang biasa Gani minum lah, Ibu udah tahu ya. Baik, Ibu. Kira-kira kalau ada yang perlu Ibu tanyakan lebih lanjut, Ibu silahkan hubungi WA klinik asma. Nanti misalnya ada kesulitan dalam pertama kali memasang alatnya, nanti akan diajarkan oleh perawat ya, Bu, ya. Ketika Ibu membeli Ya. atau video call aja nanti dengan perawatnya nanti diajarkan caranya. Seperti Oh, itu. baik. Baik, Ya, Dok. baik. Ini nomor teleponnya ya, Bu, nanti saya, di kartu nama ini diberikan ke Ibu untuk lebih mudah menghubungi, ke klinik asma ini. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, ada lagi yang ingin disampaikan atau ingin didiskusikan? Sudah sepertinya, Dok. Sudah? Baik. Baik, Ibu, mudah-mudahan Akang Gani jadi lebih sehat nih, sekolahnya Ya, lebih amin, amin, semangat Dok. karena tidak apa, asmanya tidak kumat-kumatan ya, Akang, ya? Gitu. Iya, Dok. Ini dapat hadiah nih dari Bu Dokter nih, buat mainan di rumah ya, karena Akang pintar nih hari ini periksanya. Nah, Terima kasih, Dok. oh iya satu lagi nih, Bu, Akang ini kalau ke sekolah mumpung saya ingat, eee, naik apa ya, Bu?
kalau berangkat naik diantar papanya, naik motor. Kalau pulang sama saya, Dok, pakai kendaraan umum nih, Dok. Iya, baik Ibu. Berarti kan ada terpapar debu tapi pakai masker ya, pakai helm atau pakai helm juga kalau naik motor. Baik, itu lumayan tuh untuk menutup terhindar dari aliran debu yang sangat kencang ketika naik motor. Itu sebaiknya pakai helm dan apa namanya? Ditutup helmnya ya, Bu ya. Baik, itu saja sih Bu saran terakhir tadi untuk saya ingat. Itu juga lumayan penting untuk mencegah supaya tidak terpapar dengan debu. Gitu. Baik Bu, karena tidak ada pertanyaan, Ibu juga sudah jelas, dan Akang Gani juga udah pinter ini, mudah-mudahan tambah sehat. Amin, amin. Kita akhiri sesi konsultasi terapi pada pertemuan kali ini ya Bu ya, di klinik asma. Iya, Dok. Baik, saya ucapkan semoga lekas sembuh ya Kang. Ini ambunya udah semangat banget nih mengobati Akang supaya tidak kambuh-kambuh ya. Baik Bu, terima kasih atas kerjasamanya. Nanti kalau ada apa-apa boleh lagi telepon ke sini ya Bu ya. Assalamualaikum Iya, Ibu. Dok. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi. Iya, Dok. Terima kasih. Ya, dadah Kang. Saya tutup ya. Ya.